Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arik Ramadan dari tingkat 2B dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya mendapatkan proyek untuk mempresentasikan suatu matkul yang bernama Ilmu Alamiah Dasar tentang materi dan energi. Oleh karena itu, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Yang pertama ada definisi dari materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dan dapat berwujud padat, cair, ataupun gas. Selanjutnya ada sifat-sifat materi, yaitu yang pertama ada sifat intensif. Sifat intensif merupakan kualitas yang bersifat khas dari tiap contoh zat, tidak peduli bentuk dan ukuran zat. Yang kedua ada sifat ekstensif, yaitu sifat yang tidak khas dari zat dan tergantung pada bentuk dan ukuran zat tersebut. Yang ketiga ada sifat kimia. Sifat kimia ini merupakan kualitas yang khas dari suatu zat yang menyebabkan zat itu berubah, baik sendirian maupun berinteraksi dengan zat lain, dan dengan berubah itu membentuk zat yang berlainan. Sifat kimia adalah sifat intensif, misalnya reaksi suatu zat dengan oksigen, kelarutan dalam asam, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada sifat fisika. Sifat ini merupakan karakteristik suatu zat yang membedakannya dari zat-zat lain, sehingga dapat digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat. Contohnya yaitu titik didih, rapatan, viskositas, warna kilap, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada perubahan materi dan klasifikasi materi. Yang pertama ada perubahan kimia, yaitu perubahan yang mengakibatkan terbentuknya zat-zat baru. Contohnya adalah besi berkarat serta pembakaran. Lalu yang kedua ada yang namanya perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak mengakibatkan terbentuknya zat baru dan hanya mengakibatkan perubahan tasa. Contohnya adalah penguapan dan pembekuan. Kemudian ada yang namanya klasifikasi materi. Jadi materi ini sangat banyak ragamnya. Maka dari itu perlu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu zat murni dan campuran. Selanjutnya ada yang namanya atom dan molekul. Atom dan molekul ini merupakan bagian terkecil dari materi. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam merumuskan teori atom dan molekul ini ada Demokritos dari tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi dan John Dalton dari tahun 1766 sampai 1844. Ada juga model-model atom. Yang pertama ada atom Thomson, yaitu atom berupa bola bermuatan positif yang memiliki elektron di dalamnya. Selanjutnya ada atom Rutherford, yaitu atom yang terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dibungkus oleh kulit atom yang mengandung elektron. Selanjutnya ada atom Bohr. Atom ini elektronnya hanya dapat berada pada lintasan-lintasan elektron yang jumlahnya terbatas di sekitar inti atom. Selanjutnya ada definisi energi beserta jenis-jenisnya. Energi adalah kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja, yaitu usaha gerak melawan hambatan. Energi dapat memiliki berbagai bentuk, seperti energi mekanik yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik, lalu energi panas, energi magnetik, dan energi listrik. Yang pertama, energi potensial. Energi ini disebut juga dengan energi tempat dan biasanya terkait dengan posisi suatu benda. Contohnya adalah air di waduk yang memiliki energi potensial karena letaknya, di mana semakin tinggi letak air terhadap permukaan laut, maka semakin besar energi potensialnya. Yang kedua ada energi kinetik.
Energi ini terkait dengan gerak suatu benda dan dapat dihitung dengan rumus E kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana v adalah kecepatan gerak benda dan m adalah massa benda. Selanjutnya yang ketiga ada energi panas. Energi ini diberikan kepada suatu benda untuk menaikkan suhunya. Pemberian energi panas juga dapat menyebabkan perubahan bentuk, ukuran, atau volume benda. Selanjutnya yang keempat ada energi magnetik. Energi ini terkait dengan kemampuan kutub magnet untuk saling menarik atau menolak, yang disebut sebagai energi magnetik. Semakin besar energi magnetik suatu magnet, maka semakin besar pula gaya yang ditimbulkannya. Kemudian yang terakhir ada energi listrik. Energi ini terjadi karena penimbunan muatan listrik pada benda-benda di alam. Contohnya adalah sel listrik yang dibuat oleh Alexander Volta dengan menggunakan lempengan, seng, dan tembaga. Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya pun masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.